perintah pernikahan itu tujuan utama melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Perempuan, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Janda atau gadis. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu diam, maka dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak, bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada, itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berpikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tunkihul musyrikin wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas, kata para ulama, menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri, supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia. Dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda. Karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan, saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Wah, walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Wali terus. Tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng. Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya, gitu kan? Repot. Ini bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah. Dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utama melahirkan sakinah.
Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi dua hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksaan, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang dia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia minta maaf dan bersama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidi wa sakhtullahi fi sakhtil walid. Allah taala alam bisawab. Apakah boleh bisa janda menikah tanpa izin orang tuanya walinya? Nggak boleh, haram, tidak boleh. Jangan pernah buka pintu itu. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita tersebar berita kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya mengatakan janda boleh menikahkan dirinya, tapi ini pendapat sangat lemah. Karena di pendapat yang lain Abu Hanifah sendiri juga mengatakan tidak boleh menikah. Kembali kepada hadis Nabi. Hadis yang berbunyi wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Janda atau gadis. Dan perlu diketahui, ibu-ibu walaupun sudah janda tidak boleh, karena wali itu adalah apa ya? Bahasa Indonesia nggak itu bekengnya. Ya, saya di Makassar biasa pakai bahasa itu soalnya. Jadi ada orang yang akan menolong dia, gitu kan? Betul, seorang janda bila menikah lagi tidak perlu wali. Mazhab Syafi'i tetap pakai wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia tidak sah secara hukum. Kenapa? Karena KHI kita mengadopsi mazhab Syafi'i. Pulang dia ke rumah, dia bilang sama bapaknya, "Pak, ini suamiku, aku sudah nikah." "Loh, kok bisa begitu?" "Ya, terserah aku kan janda." Dilimpahkannya kepada orang yang menikahkan dia. Aku melimpahkan kepada engkau supaya menikahkan diriku dengan dia. Lalu dinikahkan. Maka dalam mazhab Syafi'i tak bisa, harus pakai wali. Dan inilah yang bisa selamat sekarang. Adapun orang yang nikah sendiri, menikahkan dirinya sendiri, maka mudaratnya besar. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada menarik maslahat. Menikahkan diri sendiri, na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka jangan sampai anak-anak kita, baik gadis maupun janda, tidak pakai wali, nikah pakai wali. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang janda yang menikah tidak ada wali dari keluarga janda tersebut?
Hanya ada janda tersebut, laki calon suami dan penghulu, cuma bertiga saja. Apakah sah pernikahan tersebut? Pernikahan tersebut tidak sah, harus diulang lagi. Harus diulang lagi ya. Karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batil, nikahnya batil. Meskipun ini mazhab Hanafiyah mengatakan sah, tetapi 3 mazhab mengatakan batil, dan hadis yang sahih menunjukkan hadis tersebut menunjukkan nikahnya batil. Maka dia berusaha cari wali dari sang janda, nikah ulang lagi. Apa yang telah terjadi enggak ada masalah, tidak dianggap zina karena tidak ngerti, mungkin sudah terjadi berhubungan, mungkin terlanjur punya anak. Enggak apa-apa, itu semua sah. Tapi dia harus sekarang harus berhenti, tidak boleh berhubungan lagi dengan suaminya, dan harus nikah yang baru seperti nikah awal nikah. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada walinya sama sekali, maka wali hakim pergi ke KUA atau yang mewakilinya untuk menikahkan.